Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Shalom Aleichem. Selamat malam kembali, kita dapat beribadah kembali di doa malam pada malam hari ini. Kita bersyukur satu hari kita telah lewati bersama dengan Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan malam hari ini kita bersyukur dengan pujian dan penyembahan kita. Mari kita tunduk kepala, kita mempersiapkan diri, kita mengikuti ibadah malam hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan sehati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami puji, kami puja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami telah melewati dari pagi hingga malam hari ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami mengingat semua kebaikan Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah akan Tuhan. Bapa, berkati ibadah doa malam hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami bersyukur hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri. Kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mulia-mulia bagi anak domba, Yesus yang layak ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba,
atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya, haleluya.
kerinduan yang sungguh Tuhan, untuk lebih dekat kepadamu, lebih banyak waktu untuk Tuhan, lebih banyak memuji dan menyembah akan Tuhan. Di hari-hari yang sulit, hanya Engkaulah pengharapan kami. Kami mau bersungguh-sungguh untuk melayani pekerjaan Tuhan, apapun bentuk pelayanan kami. Kami percaya Tuhan melihat kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk kami naikkan doa kami pada malam hari ini. Doa syafaat, doa untuk Tuhan, untuk negara, untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Doa malam hari ini, doa syafaat malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus. Dipersilakan Bapak Paulus. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur. Segala kemurahan-Mu tetap melimpah bagi setiap kami. Terlebih malam hari ini, kami kembali dapat bersama-sama berdoa secara online. Baik kami yang ada di gereja, maupun juga saudara-saudara kami yang mengikuti di rumah tangga masing-masing, pimpin dan kuasai kiranya untuk ibadah doa kami malam hari ini. Ajar kami untuk lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, di dalam memuji dan menyembah. Terlebih Tuhan, kalau kami sebentar mau menaikkan doa kami di hadapan Tuhan, layakkan kiranya hati, pikiran, dan hidup kami. Ampuni segala kelemahan dan pelanggaran kami. Ampuni di hati, di pikiran, di perbuatan, di perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mensyukuri untuk segala kemurahan Tuhan yang berlaku bagi setiap kami malam hari ini. Kami bersehati berdoa bersama bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami bersyukur kasih dan kemurahan-Mu senantiasa menolong dan menyertai, memberkati mulai dari Bapak Ibu Gembala, memberkati untuk para diaken jemaat, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, mereka-mereka yang melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Dalam bidang apapun Tuhan memberkati dan menolong, memberkati keberadaan seluruh umat Tuhan yang ada, baik yang ada di kota, di daerah kota dan sekitarnya, maupun yang ada di luar kota Lamongan. Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Tidak ada satupun dari jemaat-Mu, dari anak-anak Tuhan yang hari-hari ini, Tuhan mereka mulai menghadapi berbagai persoalan, namun sungguh Tuhan, kasih anugerah dan kemurahan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah imannya diberikan kekuatan baru. Yang hari-hari ini sedang bergumul dalam berbagai persoalan yang ada, baik di pekerjaan, di usaha, baik di rumah tangga, bahkan juga di hal-hal yang lain Tuhan yang kami tidak tahu satu persatu, namun sungguh kami berharap akan pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kami dan seluruh umat Tuhan yang ada, sehingga kami tidak merasa sendirian, kami tidak merasa ditinggalkan, namun di dalam keberadaan dan situasi hidup yang kami alami, Tuhan Engkau senantiasa ada dan menjadi penolong bagi hidup kami bersama. Tuhan terima kasih Tuhan yang hari-hari ini dalam usia yang lanjut juga Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan tolong kiranya terlebih juga untuk saudara-saudara kami yang lama tidak beribadah, Tuhan Kau juga memberkati. Bahkan Tuhan mereka yang lama tidak dapat beribadah secara tatap muka, oleh karena pandemi COVID-19 ini pun juga Tuhan sertai. Ajar kami bersama untuk semakin pulih giat dan setia dalam membangun iman dan kesetiaan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih. Kami terus berdoa
bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, secara khusus untuk jam-jam ibadah yang ada, untuk ibadah doa pagi yang ada di gereja setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, Tuhan berkati, untuk ibadah doa malam, untuk hari Senin, untuk hari Selasa, Kamis sampai dengan Jumat, secara online, 6:30 malam juga Tuhan memberkati. Untuk ibadah PA secara khusus hari Rabu 5:30 juga Tuhan tolong kiranya biar semua dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi seluruh jemaat Tuhan dan bagi kami bersama untuk kami boleh dapat beribadah, membangun kesetiaan dan iman kami kepada Tuhan. Untuk ibadah pemuda remaja hari Sabtu pagi juga Tuhan berkati. Ibadah sekolah minggu secara online hari Minggu jam 4 juga Tuhan berkati. Bahkan Tuhan kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau mulai minggu besok ibadah sudah dibuka kembali, meskipun masih ada pembatasan sesuai dengan protokol kesehatan. Tuhan tolong besok untuk ibadah raya jam 6 pagi Tuhan berkati. Kiranya semua dalam perlindungan Tuhan. Untuk ibadah online jam 10 pagi Tuhan sertai dan berkati. Untuk ibadah raya yang kedua sore jam 5 sore sampai jam 6 sore juga Tuhan berkati. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Mohon kemurahan dan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Biar semua dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk kami dapat beribadah bersama di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Di tengah-tengah krisis yang ada oleh karena pandemi COVID-19 ini Tuhan, berkati kiranya bangsa ini, bahkan bukan hanya bangsa kami yang tertimpa krisis ekonomi, tapi bangsa-bangsa di dunia yang lain pun mengalami hal yang sama. Tuhan tolong pemerintah kami, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk dapat mengatur pemerintahan ini dengan baik. Berkati para pemimpin-pemimpin kami dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat berpikir dan memikirkan seluruh persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa ini Tuhan, dalam bidang apapun kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Kasih Tuhan akan senantiasa menolong para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai daerah, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat pemerintah, bahkan Tuhan pejabat pemerintahan kota Kabupaten Lamongan ini kami juga serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, biar semua dapat ditanggulangi, ditangani dengan baik, bahkan untuk penyelesaian dan untuk persoalan-persoalan dihadapi berkaitan dengan COVID-19 di kota kami ini juga Tuhan tolong, biar aparat medis, para medis juga untuk TNI Polri, Tuhan berkati semua yang bersinergi bergandengan tangan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Tuhan berkati di dalam limpahan kasih Tuhan, sehingga semuanya boleh dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Betapa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sertai dan pimpin juga dalam kehidupan kami bersama malam hari ini Tuhan, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, yang kami bersama mengikuti dalam ibadah doa malam ini. Kalau sebentar kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami bersama untuk boleh kami mendengarkan kebenaran firman Allah, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, untuk membawa kami boleh untuk lebih lagi di dalam kami mengasihakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami peralaskan seluruh seruan dan doa kami kepada Tuhan, dan kami siap untuk menyambut berkat firman-Mu malam hari ini, penuh dengan rasa syukur, hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja maupun bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing. Malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita semuanya untuk bisa ambil bagian dalam doa malam. Saya berharap kita semua tidak jemu-jemu untuk berdoa, karena pasti pertolongan Tuhan itu akan datang untuk kita semuanya. Minggu yang lalu saya mendapatkan broadcast dari grup GPPS, kalau nggak salah, ada satu berita, ada konferensi pers dari pemerintah yang pada saat itu Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, sudah mengumumkan bahwa vaksin sudah ditemukan dan akan diuji coba dan akan diproduksi secara besar-besaran. Makanya jangan jemu-jemu kita untuk berdoa ya, supaya lebih cepat ditangani masalah COVID ini, sehingga semuanya akan dipulihkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin menyampaikan seperti minggu yang lalu, saya ambil cuplikan sebentar, bahwa adakah orang Kristen itu masuk dalam kerajaan surga semuanya? Jawabannya sudah pasti tidak tentu, karena di dalam Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-7, pasal yang ke-7, ayat yang ke-21 sampai dengan 23, coba kita baca kembali. Saya senang dengan ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena ayat ini boleh menjadi peringatan bagi kita semuanya, supaya semakin hari semakin hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai peringatan, bahkan boleh kita pakai sebagai introspeksi diri kita masing-masing. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat yang ke-22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Peringatan yang sudah disampaikan oleh Tuhan ini sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat supaya kita lebih hati-hati di dalam melakukan kehidupan ini. Dan saya katakan jangan pernah bangga kalau kita sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, dan juga kalau merasa dalam tanda kutip sudah dipakai oleh Tuhan, bisa menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan, atau mengusir setan-setan demi nama Tuhan, jangan pernah bangga. Sebab Tuhan Yesus pun pernah mengingatkan kepada murid-muridnya yang tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian,
ini peringatan juga dari Tuhan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ini yang menjadi kerinduan kita semua, bahwa nama-nama kita akan terdaftar di dalam kerajaan sorga. Yaitu orang-orang yang berhak untuk masuk dalam kerajaan sorga, itu bukan orang yang dipakai, dalam tanda kutip dipakai Tuhan, sudah bisa menyembuhkan orang sakit menjadi sembuh, orang menghadapi masalah Tuhan langsung berikan pertolongan, ataupun mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Tetapi justru orang yang masuk dalam kerajaan surga itu yang namanya sudah terdaftar di dalam buku Al-Hayat atau buku kehidupan. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa orang yang masuk dalam kerajaan surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ayat yang Matius pasal yang 7 ayat yang 21, 22 dan 23 tadi kita sudah baca bahwa orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan orang yang namanya itu terdaftar di dalam buku kehidupan atau buku Al-Hayat, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa siapakah yang terdaftar, yaitu orang-orang yang percaya dan melakukan kehendak Bapa. Tanda-tandanya yaitu ada perubahan hidup dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Arti perubahan bukan berarti secara fisik, tetapi arti perubahan yaitu cara hidup kita. Kalau perubahan dari orang yang gemuk, sebelum ikut Tuhan, percaya Tuhan, badannya gemuk, terus jadi kurus, itu namanya diet. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Bukan orang yang kurus, kalau sudah ikut Tuhan diberkati, jadi gemuk, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi perubahan dalam hidupnya itulah karakter hidup, itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya menerima Tuhan sebagai Juru Selamat dalam kehidupannya. Kemarin Sabtu yang lalu saya berikan contoh yaitu tentang kehidupan Sakeus dan kehidupan Saulus. Bedanya antara sebelum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia dalam hidupannya dengan sesudah menerima itu jauh berbeda, yaitu bertolak belakang 180 derajat. Dan di dalam 2 Korintus, ini juga kita diingatkan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jelas, Rasul Paulus menegaskan dengan tegas bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus itu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahkan ada terjemahan yang sudah lenyap, maksudnya enggak ada lagi. Kalau berlalu mungkin masih bisa kembali, tetapi lebih tepatnya lagi sudah lenyap, tidak ada lagi hidup yang lama. Tetapi mari kita belajar untuk hidup baru di hadapan Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa yang lama? Yaitu apa kehidupan yang lama dalam kehidupan kita itu? Saya sudah singgung kemarin hari Sabtu juga bahwa orang yang mungkin hidupnya, karakternya tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang masih hidup di dalam dosa, mari kita cepat-cepat berpindah, bertobat dalam pertobatan kita semuanya. Supaya apa yang menjadi rencana Tuhan untuk keselamatan kita itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Hidup lama atau hidup di dalam daging adalah hidup yang tercatat di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai 21. Galatia pasal yang kelima
ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, sudah diberikan contoh oleh Rasul Paulus, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saya tidak akan menguraikan satu persatu, tetapi Bapak Ibu Saudara semuanya sudah melihat dan membaca, mari kita sama-sama merenungkannya. Apakah hal-hal yang tertulis di dalam kitab kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21 itu masihkah ada di dalam kehidupan kita? Kalau itu jawabannya masih ada, mari bagi kita tidak ada barang terlambat. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita mengubah kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik percabulan, percemaran, hawa nafsu, kedengkian, iri hati, dan lain sebagainya. Saya pernah punya rasa iri hati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau waktu masih kanak-kanak dalam rohani, kita seringkali iri hati. Saya pun pernah mengalaminya. Waktu saya kerja, banting tulang, pagi dibuat siang, siang buat malam, malam buat pagi. Rasa-rasanya kok sepertinya berkat itu tidak datang-datang. Tapi begitu melihat orang yang tidak di dalam Tuhan, kok justru kerjanya itu seperti orang Jawa bilang diubupi. Kayak dikipasi gitu loh ya. Kayak orang yang bakar menyan terus dikipasi itu, wah berkatnya melimpah, berkatnya berlebih-lebihan. Tetapi pada saat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kami tetap mengucap syukur. Dan walaupun melihat pesaing kita, katakan pesaing kita dalam bisnis atau orang-orang yang tidak di dalam Tuhan tetapi berkatnya melimpah, kita semua sudah tidak merasa heran lagi. Sebab di dalam kitab Injil Matius juga dikatakan, barang siapa, iblis memberikan pencobaan kepada Tuhan Yesus, barang siapa mau menyembah kepadaku, akan kuberikan seisi dunia ini. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau orang mau menyembah iblis, pasti iblis itu akan memberkati kehidupannya. Justru kalau orang yang tidak di dalam Tuhan, hidupnya tidak diberkati, itu rugi. Tetapi kalau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang kita dapatkan bukan soal masalah harta kekayaan, tetapi justru damai sejahtera itulah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kebalikannya, apa yang baru atau hidup di dalam roh? Ada perbuatan, ada buah-buah pertobatan atau buah-buah roh. Galatia pasal yang Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dengan jelas sudah dikatakan bahwa buah-buah roh yaitu supaya kita hidup berubah untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus, yaitu kasih, dibuka dengan kasih. Saya sudah sering katakan, kita saat-saat menghadapi situasi seperti saat ini, menghadapi kesulitan demi kesulitan yang terjadi, jangan pernah kita meninggalkan atau melupakan perbuatan untuk kasih. Kasih itu artinya gampangannya, secara kasarnya bahasa kasih itu memberi kasih.
Jangan pernah kita berharap hanya minta, tetapi firman Tuhan mengatakan buah-buah roh itu dibuka dengan kasih. Kasih itu memberi. Walaupun mungkin saat ini kita sedang menghadapi kesulitan apapun, semua merasakan akan kesulitan dalam saat-saat pandemi corona ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, yaitu buah-buah roh itu harus muncul atau tampil dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia dalam hidupnya. Kasih, sekali lagi saya tekankan tentang kasih, itu adalah identik dengan hidupan Kristus Yesus Tuhan. Karena Dia sudah memberikan contoh yang terbaik dan itu yang patut kita teladani. Karena kasih, Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Oleh sebab itu kalau kita sudah menerima kasih dari Tuhan, jangan lupa kita juga harus membagikan kasih itu. Enggak harus, saya katakan sekali lagi, enggak harus kita mengorbankan materi kita. Minimal kita bantu doa untuk orang-orang yang menghadapi kesulitan. Oleh sebab itu malam hari ini doa malam penyembahan itu selalu diikutkan doa syafaat untuk mendoakan orang-orang yang mungkin menghadapi kesulitan, tantangan apapun juga dalam kehidupannya. Supaya Tuhan memberikan kekuatan. Jadi kasih, wujud kasih tidak harus kita berkorban secara materi, tetapi minimal dalam doa kita selalu mendoakan mereka semuanya. Dan buah-buah roh ditutup dengan penguasaan diri. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih sulitlah kita untuk menguasai diri. Tetapi kalau kita berharap dan kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, saya percaya kita akan diberikan kemampuan untuk menguasai diri kita dalam menghadapi situasi apapun juga. Marah mungkin boleh, tetapi firman Tuhan mengingatkan jangan sampai matahari terbenam. Kalau ngomong firman ini, sebetulnya kalau masa-masa lalu saya enggak berani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Sebab saya kalau sudah marah dengan istri, itu bisa sampai 2-3 hari sampai 5 hari, bahkan sampai 1 minggu. Saya enggak bisa ngomong dengan istri. Tetapi saya berani mengatakan saat ini karena Tuhan sudah memberikan kekuatan dalam kehidupan saya. Begitu ada masalah, saat itu juga saya selesaikan dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Karena ada kekuatan dari Tuhan, maka kita pasti mampu untuk melakukannya. Kolose pasal yang ketiga, ini ayat yang sering disampaikan oleh Bapak Gembala. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang 1 dan sampai ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oleh sebab itu mari pada malam hari ini kalau kita boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan, tunjukkanlah buah-buah roh itu. Dan kita tidak lagi memikirkan lagi hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tetapi terlebih juga kita harus memikirkan hal-hal yang di atas. Yaitu artinya hal-hal yang di atas di dalam kerajaan surga untuk kita mengarah kehidupan ke sana. Supaya setiap langkah kehidupan kita selalu teringat akan apa yang tujuan hidup kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Yaitu supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan dan boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24 tadi juga dikatakan, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini firman Tuhan,
adalah mengikut Yesus itu sebetulnya enak. Mengapa saya katakan enak? Karena Tuhan selalu akan memberikan pertolongan, Tuhan akan selalu menopang, dan Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Apapun persoalan masalah yang kita hadapi, tetapi kita menjadi orang Kristen tidak harus enak-enakan. Sebab apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Katanya Tuhan Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Puji Tuhan, jadi kesimpulannya, ikut Tuhan sebetulnya enak, tetapi tidak boleh enak-enakan. Jangan merasa kita bangga atau bersukacita kalau kita sudah merasa dipakai Tuhan, bisa melayani Tuhan, baik itu bidang apapun juga. Tetapi mari kita tetap sama-sama berendah hati di hadapan Tuhan. Karena orang yang diberi banyak akan dituntut oleh Tuhan lebih banyak lagi. Oleh sebab itu mari kita sama-sama kita belajar untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Mengikut salib ini bukan berarti memikul salib, kayu yang ada salib seperti salib gitu dipikul ke sana kemari, enggak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi salib kita masing-masing berbeda-beda. Mungkin kita punya salib tentang masalah anak kita, mungkin kita punya salib tentang orang tua kita, atau kita punya salib tentang pekerjaan atau keuangan atau apapun juga. Tetapi percayalah kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita semuanya, supaya hidup kita semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya, dan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk tetap kita eksis dalam iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti berbicara dalam kehidupan kami masing-masing. Tetapi Roh Kudus selalu memimpin dan Roh Kudus selalu mengingatkan setiap rema-rema yang ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Memberikan rema sehingga kami selalu ingat akan perintah-perintah-Mu dan kami selalu ingat akan larangan-larangan-Mu Tuhan. Sehingga kami semua boleh melakukan, untuk belajar melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang boleh terjadi dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa kehendak-Mu itulah yang terbaik. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang sudah ikut ambil bagian dalam doa malam ini Tuhan. Baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Biarlah semuanya Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Haleluya. Amin. Doa malam telah selesai. Doa malam berikutnya akan dilanjutkan hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan besok ibadah secara langsung pukul 6 pagi sampai dengan jam 7. Dan sorenya jam 5 sore sampai jam 6 sore. Untuk live streamingnya disiarkan jam 10 pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.